pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari Jalan Dunia nomor 1, inilah Warta Berita Pagi untuk edisi penyiaran Sabtu 27 Agustus 2022 dengan Sari Berita. BPBD Nusa Tenggara Timur minta daerah data sumber daya untuk penanganan bencana kekeringan. Percepat proses pengurusan sertifikat tanah RRI, Bupati ND tanda tangani surat hibah. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nusa Tenggara Timur meminta BPBD Kabupaten Kota untuk mendata serta menginformasikan sumber daya yang tersedia untuk penanganan bencana kekeringan di daerahnya masing-masing. Laporan Fernanda Garus. BPBD sendiri dalam rapat koordinasi kelompok kerja kekeringan Provinsi NTT tahun 2022 secara daring diikuti di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Rabu 24 Agustus 2022 meminta agar kabupaten kota segera mengklasifikasikan level bencana kekeringan di daerah masing-masing. Dengan begitu BPBD di setiap wilayah akan melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Demikian disampaikan Kepala Pelaksana BPBD NTT Ambrosius Kodo kepada RRI dalam Lintas Inde Pagi Jumat kemarin. Dia mengatakan menurut informasi dari BMKG saat ini zona musim di NTT telah memasuki musim kemarau sehingga diperlukan kewaspadaan terkait ancaman bencana kekeringan. Oleh karena itu, BPBD NTT melakukan koordinasi bersama kabupaten kota untuk memastikan bahwa peringatan dini tersebut sudah bisa diakses. Melalui rapat koordinasi itu kita harapkan bahwa BPBD Kabupaten Kota dapat melakukan koordinasi lanjutan di wilayah Kabupaten Kota untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam rangka penanganan kekeringan di Kabupaten Kota yang bersangkutan. Karena seturut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka setiap penanggulangan bencana itu diklasifikasikan apakah itu masih level kabupaten, level provinsi, dan seterusnya. Lanjut Ambrosius, hingga saat ini BPBD Provinsi belum mendapatkan laporan dari kabupaten kota. Sementara itu dari pantauan pihaknya melalui media massa baik cetak maupun online, terdapat beberapa wilayah yang telah melakukan mitigasi bencana, salah satunya distribusi air bersih. Maka dari itu menurutnya, untuk memantau situasi di lapangan, data dukung dari kabupaten kota sangat diperlukan sebagai input dalam rangka perumusan langkah-langkah penanganan kekeringan pada tingkat Provinsi NTT. Untuk memperoleh data tersebut, setelah melakukan rapat koordinasi, BPBD telah menyurati pemerintah kabupaten kota untuk berkontribusi dalam penanganan kekeringan di wilayah masing-masing. Kekeringan ini adalah bencana yang memang kalau kita lihat dari statistik kebencanaan di NTT memang frekuensinya kalau dibandingkan dengan cuaca ekstrim atau banjir dan sebagainya memang frekuensinya tidak terlalu tinggi. Tetapi dampak yang ditimbulkan oleh kekeringan ini sangat luar biasa karena sesuai data pada kajian risiko bencana kontingensi kekeringan yang sudah kita susun di tahun lalu itu memang dampaknya sangat masif dan itu bisa kemana-mana karena dia juga kekeringan, ada kekeringan meteorologis, kekeringan pertanian, kekeringan sosial ekonomi dan seterusnya. Lalu ketika orang kesulitan air bersih, ya bagaimana kita mau bicara tentang penanganan stunting yang sekarang lagi digalakkan di Provinsi NTT ini. BPBD akan meminta setiap daerah untuk menetapkan status kebencanaannya. Dengan penetapan itu akan memudahkan BPBD untuk mengakses belanja tidak terduga di kabupaten kota. Ambrosius juga pada kesempatan tersebut mengingatkan BPBD kabupaten kota untuk menyiapkan kelompok kerja atau tim untuk melakukan kajian kondisi pada daerah yang telah teridentifikasi rawan bencana kekeringan dan karhutla di wilayah masing-masing. Apabila pada laporan yang masuk dari kecamatan atau desa terkait permohonan bantuan akibat bencana kekeringan, tim tersebut harus segera turun untuk melakukan kajian dan validasi informasi tersebut. RRI ND Fernanda Garus melaporkan. Bupati ND Dr. Randus Haji Jafar Haji Ahmad MM menandatangani surat pernyataan hibah penyerahan aset tanah milik pemerintah daerah Kabupaten ND di Jalan Durian nomor 1 ND kepada pemerintah Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lady Badin.
Penandatanganan surat pernyataan hibah penyerahan aset tanah milik pemerintah daerah Kabupaten ND di Jalan Durian nomor 1 ND kepada pemerintah Republik Indonesia untuk selanjutnya diproses menjadi aset pemerintah pusat. Dalam hal ini menjadi aset Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI yang diwakili oleh Kepala Stasiun RRI ND Yuliana Martadoki Esos bertempat di Rumah Jabatan Bupati ND pada hari Jumat 26 Agustus 2022 kemarin. Kepala Stasiun RRI ND Yuliana Martadoki mengungkapkan pengurusan hibah tanah milik Pemkab ND yang saat ini berdiri gedung kantor LPP RRI ND melewati proses panjang sejak tahun 2012 lalu dan hingga Januari 2022 baru terlaksana penandatanganan hibah oleh Bupati ND dan Dirut LPP RRI. Metidoki menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten ND atas dukungan proses pengurusan aset tersebut. Kami mengucapkan limpah terima kasih atas dukungan Bapak serta seluruh pemerintah Kabupaten ND dan kami tetap mendukung semua program pemerintah Kabupaten ND. Kami RRI ND tetap mendukungnya, Pak. RRI adalah media di mana kami siap menjadi media komunikasi antara pemerintah Kabupaten ND dengan masyarakat. Juga kami sebagai media menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten ND sehingga bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang arahnya adalah demi untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten ini. Di hadapan Bupati ND, Kepala LPP RRI ND juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendukung penuh seluruh program kerja dari Pemkab ND dengan menjadi RRI ND sebagai saluran komunikasi, publikasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten ND serta menjadi media penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Sementara itu, Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Haji Ahmad MM berharap LPP RRI sebagai mitra publikasi pemerintah yang menjangkau seluruh wilayah Nusantara menjadi lembaga penyiaran yang independen, netral dan tidak komersial sesuai nilai standar penyiaran LPP RRI. Khususnya bagi RRI ND diharapkan dapat mempromosikan ND sebagai kota rahim Pancasila dan sebagai media untuk menyampaikan aspirasi dan kinerja pemerintah Kabupaten ND. RRI Polres Kuasa suara pemerintah lebih pandangan kepada rakyatnya. Pemerintah tidak akan membunuh rakyat, tidak akan menyusahkan rakyat, tujuan menyusahkan rakyat. Sesana RRI ini Pak, jadi Jabar, saya bersama Jabar. Dari inovasi itu ya kita bukan dari apa-apa. Saya salut kepada RRI, ada inovasi yang ini maju, salah satunya RRI. Penandatanganan surat hibah ini merupakan prasyarat pengurusan akta notaris yang disaksikan oleh Asisten Setda Bidang Pemerintah dan Kesra Kabupaten ND Dahlan SIP, Asisten Setda Bidang Administrasi Umum Hiparkus Happy SE, Kepala Bagian Hukum Kabupaten ND Abu Bakar Longgi dan perwakilan dari kantor PPAT Muhammad Ki Ahmad Yusditiana Kunu. RRI ND Lady Badin melaporkan. Di era internet, sebelum memasarkan produknya, pelaku UMKM diharapkan dapat memahami konten pemasaran. Dengan membuat konten yang menarik, calon konsumen menjadi berminat untuk melihat produk yang ditawarkan. Selengkapnya, Feriso melaporkan. Karena ketika kita bermain di era digital dengan tampilan produk yang asal foto pakai handphone, wah itu kita akan kalah bersaing. Hal tersebut diungkapkan Ketua UMKM Naik Kelas dan Pengelola Rumah Kreatif BUMN Kabupaten Ngada, Renol Risi kepada RRI Senin pagi. Menurutnya untuk mempersiapkan dan memastikan para pelaku UMKM dapat mengasah keterampilan digital dan terlibat dalam digitalisasi pemasaran tidak mudah. Keterampilan digital sebagai sebuah skill penting bagi pelaku UMKM bisa diawali dengan kemampuan menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Karena tidak bisa dipungkiri di era teknologi internet saat ini, semua bisnis beralih dari cara konvensional menjadi digitalisasi dengan menggunakan media sosial untuk keperluan pemasaran produk dan meningkatkan penjualan. Memang di era digital ini ruang untuk berbisnis atau memasarkan produknya itu sangat luas. Dibanding kalau kita menjual hanya di satu titik secara konvensional ya. Yang kita lakukan adalah yang paling pertama itu kita memfasilitasi dengan pelatihan kepada pelaku-pelaku game yang memang kita kurasi beberapa yang nggak mungkin semua untuk awal kan Pak. Pertama itu mereka mampu membuat e-katalog dulu, itu penting. Karena ketika kita bermain di era digital dengan tampilan produk yang asal foto pakai handphone, wah itu kita akan kalah bersaing. Skill
Skill penting lainnya dari keterampilan digital menurut Reynold Risi adalah kemampuan membuat konten yang menarik. Konten pemasaran tidak kalah penting dalam penjualan. Mampu membuat konten yang menarik dapat membuat para calon konsumen menjadi berminat untuk melihat produk yang ditawarkan oleh UMKM. Kadang-kadang produknya bagus, packagingnya jelek, Pak. Ini yang membuat kenapa, saya sudah pernah ikut gini-gini tapi belum bisa ada orderan. Memang tidak hanya sekedar memasukkan semacam, kalau kita gampang aja di Facebook ya, tapi ketika kita sudah masuk di dunia digital platform, itu banyak aspek yang harus dikaji, Pak. Sementara Kadis Kominfo Mahbar Paulus Setahu mengatakan memiliki keterampilan dasar dalam dunia digital dan kemauan untuk terus meningkatkan skill penting dan perlu dikuasai oleh para pelaku UMKM karena dapat memberi wawasan dan pengetahuan kepada para pelaku UMKM mengenai cara untuk terus meningkatkan keterampilan mereka. Berbagai pelatihan dan pendidikan harus terus diberikan. Saat ini menurutnya ada sekitar 2.000-an lebih pelaku UMKM yang sudah memiliki izin formal dan sekitar 700-an yang sudah diberikan pelatihan. Dirinya berharap agar yang sudah diberikan pelatihan dapat lebih meningkatkan produk yang dihasilkan. Di Kabupaten Manggarai Barat ini sekitar kurang lebih 8.000-an UMKM, namun yang memiliki izin formal sekitar 2.500. Dari sekian itu sekitar 60% itu sektor pertanian, 40%-nya industri olahan, sisanya perdagangan jasa itu sekitar 14%. Sehingga total untuk tahun sampai dengan tahun 2022 ini sudah 720 UMKM yang sudah dilatih. Kalau menurut pemantauan kami selama ini dengan adanya pelatihan ini, semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa terutama yang berkaitan dengan pelaku UMKM itu menjualkan produknya lewat online itu merasakan manfaatnya bagi mereka di tengah situasi COVID-19 ini. Kadis Kominfo Manggarai Barat juga memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo RI karena di tahun 2022 ini secara rutin telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan kegiatan strategis di Labuan Bajo seperti kegiatan digitalisasi negeri melalui seminar peningkatan SDM dan pelatihan-pelatihan lainnya dengan melibatkan para pelaku UMKM di Manggarai Barat. RRI ND. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ngada, Stanislaus Neki kepada RRI via telepon pribadi pada Jumat 26 Agustus mengatakan untuk data pemilih berkelanjutan periode Juli 2022 mencapai 111.709 jiwa. Dijelaskan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa KPU Kabupaten Kota berkewajiban memelihara data pemilih secara berkelanjutan agar dapat memperbaharui data pemilih tetap pada pemilu terakhir. Menurutnya, data pemilih dimaksud perlu dipelihara dan diupdate sehingga secara berkelanjutan mencapai data pemilih yang komprehensif, akurat dan juga mutakhir. Keseluruhan data pemilih untuk bulan Juli kemarin itu 111.781 orang. Lanjut Stanislaus Neke, 111.709 pemilih ini terdiri dari laki-laki sebanyak 53.941 orang dan perempuan sebanyak 57.768 orang. Ditambahkan, terkait dengan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan, KPU Kabupaten Kota diberikan wewenang untuk berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Ngada, Bawaslu Kabupaten Ngada, dan juga TNI Polri. Tim Reserse Polres ND berhasil menangkap tersangka berinisial RS yang diduga menyebarkan video yang mengandung konten pornografi melalui media sosial. Laporan Rovinus Hula. Tim Reserse Polres ND berhasil menangkap tersangka inisial RS yang diduga menyebarkan video yang mengandung pornografi melalui media sosial. Pelaku RS penyebar video
dari pacarnya yang mana RS melakukan hubungan badan kemudian merekam melalui video. RS juga mengancam kepada korban bahwa suatu saat jika hubungan mereka berdua putus, maka video tersebut akan disebarluaskan. Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polres Ende Ibtu Yance Y. Kadiaman kepada media di ruang kerjanya di Ende. Ibtu Yance mengatakan pelaku RS bersama korban telah melakukan hubungan pada bulan Juli, kemudian pada bulan Agustus 2022, pelaku RS benar-benar melaksanakan ancaman tersebut dengan mengirim video ke sejumlah teman korban. Kemudian teman korban mengirim dan memberitahukan kepada korban. Selanjutnya korban meminta untuk melihat video tersebut. Melihat tindakan RS, korban bersama orang tua langsung mendatangi Polres Ende dan melaporkan atas perbuatan RS. Ibtu Yance menjelaskan atas dasar laporan tersebut, penyidik langsung bergerak melakukan penyidikan terhadap keberadaan RS dan polisi berhasil menangkap pelaku RS dengan mengamankan satu buah HP milik RS yang di dalam HP tersebut akun milik RS yang digunakan untuk mengirim video itu kepada orang lain. Kemudian polisi juga mengamankan HP milik korban yang di dalamnya ada video yang disebarkan oleh pelaku RS. Dan pada saat melihat video itu, korban dan orang tua langsung mendatangi Polres Ende, kemudian melapor atas perbuatan RS ini. Atas dasar laporan itu, penyidik langsung bergerak ya, melakukan penyelidikan terhadap keberadaan RS, dan kami berhasil melakukan penangkapan RS, ya, penangkapan RS dengan mengamankan satu buah handphone milik RS, yang dalam handphone ini juga masih terdapat akun milik RS yang digunakan untuk mengirim video itu kepada orang lain. Atas tindakan pelaku, saat ini polisi telah menetapkan RS sebagai tersangka karena telah melanggar pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.